sangat penting yang menjadi landasan utama dalam perbankan, di mana itu berhubungan dengan bisnis serta jalan operasionalnya secara prudent. Implementasi governance di BCA selain ditopang adanya fondasi yang kuat melalui visi, misi, dan tata nilai perusahaan yang dijalankan oleh seluruh insan BCA, juga didukung adanya komitmen manajemen untuk terus berinovasi dalam digital serta menjalankan praktik usahanya yang memperhatikan dampak positif dalam lingkungan dan sosial, serta menerapkan prinsip GCG yaitu KAPIK, keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, serta kewajaran. Dari tata kelola perusahaan yang baik dapat membantu meningkatkan kinerja keuangan perbankan itu sendiri. Dibuktikan pada tahun 2024 di mana terjadi peningkatan total aset sebesar 1.449,3 triliun dibandingkan tahun lalu yaitu 2,93%. Lalu adanya peningkatan total kredit sejumlah 921, triliun dibandingkan tahun lalu adalah peningkatan 13,8%. Dan itu tidak hanya itu saja, ada kenaikan total dana pihak ketiga juga atau DPK sebesar 1.133,6 triliun yang dimana dibandingkan tahun 2023 yaitu sebesar 2,90%. Dan terakhir adalah total laba bersih secara konsolidasi yang dimana anak perusahaan berarti terikut juga di dalam laporan tersebut, dimana terjadi peningkatan 54,8 triliun dibandingkan tahun lalu yaitu 12,7%. Dasar penerapan tata kelola perusahaan BCA rata-rata menggunakan peraturan OJK atau biasa disingkat dengan POJK. BCA juga mengacu dengan beberapa adanya best practice, diantaranya yang salah satunya adalah Pedoman Umum Governance Corporate Indonesia atau PUGKI yang dikeluarkan oleh KNKG, di mana Komite Nasional Kebijakan Governance. Selanjutnya adalah ASEAN Corporate Governance Scorecard atau ACGS yang dikeluarkan oleh ASEAN Capital Market Forum atau ACNF. Di BCA sendiri, ACGS terdapat 2 level yang teman-teman bisa lihat di website www.bca.co.id. Lalu selanjutnya adanya prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang dikeluarkan oleh Organization for Economic, Corporate and Development atau OECD. Dan best practice yang terakhir adalah Principles and Changing Corporate Governance yang dikeluarkan oleh Basel Committee on Banking Supervising. Setelah kita membahas mengenai best practice yang dijalankan oleh BCA, selanjutnya kita akan membahas mengenai tata nilai BCA atau corporate values yang ditanamkan pada setiap individu karyawan meliputi. Yang pertama adalah customer focus, di mana fokus pada nasabah. Penerapan customer focus ini pada insan BCA melalui adanya smart solution, yaitu sikap menarik, antusias, ramah teliti, lalu simak, open mind, lengkap, utamakan nasabah, innovation selling, dan on-time follow-up, di mana program itu untuk mencapai tujuan mencapai pelayanan prima BCA untuk memenuhi kebutuhan nasabah dan pemberian solusi keuangan, penilaian Brand Service Quality Index atau BSQ, dan penilaian Customer Engagement atau CE. Selanjutnya adalah integrity atau integritas. Penerapan integrity seantara lain melalui kegiatan internalisasi budaya, yaitu semangat UNBCA yaitu One Goal, One Soul, One Joy, dan senada yaitu senada siasa di sisi Anda. Yang selanjutnya ada 3 yaitu teamwork atau kerjasama tim ya teman-teman. Penerapan teamwork antara lain melalui program TEAAA atau Team Engagement Action dan Share Your Text atau Team Engagement Experience, di mana setiap leader dapat membagikan cerita mengenai action plan untuk meningkatkan team engagement yang telah diberikan oleh unit-unitnya melalui media sosial internal yaitu BCA My Experience. Dan yang keempat adalah Continuous Pursuit of Excellence atau berusaha mencapai yang terbaik. Penerapan Continuous Pursuit of Excellence antara lain melalui program BCA Innovation Award yang terbuka bagi seluruh karyawan untuk memberikan ide inovasi bagi pengembangan BCA. Prinsip tata kelola perusahaan yang baik tercangkup dalam setiap tata nilai BCA
khususnya dengan nilai integritas dan nilai berusaha untuk mencapai yang terbaik. Berikut adalah sedikit penjelasan saya mengenai dampak corporate governance terhadap kinerja keuangan, yang menjadi salah satu contoh kasusnya adalah BCA. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.